Sedangkan yang meninggalnya karena mata fisabilillah tetap di, ya Allah mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah, tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap diapakan? Sholatkan. Jadi ada kemungkinan karena kita tidak perang, kita bisa jadi meninggalnya syahid di nomor urut yang kedua. Nggak mustahil nih. Dan saya berharap ibu semua, Pak Adi, siapa nama dek? Ari, meninggalnya semuanya mati apa? Syahid. Bukan sahid, itu hotel. Syahid. Apa namanya? Syahid. Berarti kalau begitu orang yang matinya mati apa? Syahid, itu kemuliaannya tidak dimandikan ketika perang dan mengeluarkan meninggalnya mengeluarkan amis, tapi di hari kiamat dia mengeluarkan apa? Bau wangi. Tapi orang yang meninggal karena selain itu, maka dia tetap dimandikan. Jelas nggak nih? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibu semuanya, gimana kabarnya siang ini? Agak maju kali yang sebelah kiri yuk, yang dia bisa menempatkan yang kosong, dan nanti yang telat bisa mengisi yang kosong. Ya Allah, yang maju semoga tambah rezekinya, diberkahi usianya, gak hanya amin tapi juga maju. Yuk kita awali dengan suratul Fatihah. Kita mohon semoga dengan wasilah barokah suratul Fatihah, kita yang hadir pada siang ini Allah mudahkan untuk menerima ilmu. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang 1:30 ya, kita nanti 1 jam kurang kita buka pertanyaan ya. Semoga dapat ilmu yang barokah dan manfaat. Ini saya nyender nggak jeblakan ya? Enggak ya? Agak majuan dikit ya. Soalnya di Ciledug saya jeblak. Enggak jeblak ya. Syahid dengan huruf shin. Shin, ha besar, ya dan dal. Namanya adalah syahid. Saya tulis aja deh. Di sini namanya adalah syahid. Bentuk banyaknya namanya adalah syuhada. Apa namanya? Syuhada. Kalau syahid berarti satu. Kalau syuhada itu berarti banyak. Syahid itu ada 2. Tidak ditulis semuanya biar fokus ke depan dulu ya. Syahid itu dibagi menjadi berapa tadi? 2 ya. Yang pertama, syahid karena perang. Dan yang kedua, syahid disebut dengan sebutan mata fisabilillah, matinya karena di jalan Allah selain perang. Ulangin yuk, mati syahid terbagi menjadi berapa? Pertama, mati syahid karena apa? Perang. Sedangkan yang kedua, matinya bukan karena perang, disebut mata fi sabilillah. Apa namanya?
Mata fi sabilillah. Matinya sini deh. Di jalannya siapa? Allah. Berarti mati bukan karena apa tadi? Perang. Bedanya kalau matinya karena perang, maka dikuburkan dengan pakaian perang. Maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani, juga tidak disolati. Hanya saja ada satu hadis itu boleh juga disolatkan. Tapi umumnya mati syahid itu karena perang dikuburkan dengan pakaian apa? Perang. La tughassiluhum fa inna kulla jurhin aw kulla dammin yafuhu miskan yaumal qiyamah walam yusolli alaihim. Janganlah kalian mandikan mereka, karena luka dan darah itu di hari kiamat akan mengeluarkan wangi kasturi. Di dunia tebasan pedang mengeluarkan apa? Darah. Maka darah itu di dunia baunya amis, tapi di hari kiamat itu darahnya mengeluarkan wangi apa? Kasturi. Berarti kalau begitu ada manusia yang keluar dari kuburan di hari kiamat badannya wangi. Siapa dia? Dialah yang meninggal. Maaf adek sebentar ya, ibu maaf ya. Siapa dia? Ya Allah, semoga adek pasangan laki dan perempuan jadi ustazah dan ustaz. Sampai mana ya, lupa tuh. Apa tadi? Berarti kalau begitu, kalau apa tadi sampai badannya wangi, maka orang yang meninggalnya mati apa? Syahid, di hari kiamat dia badannya apa? Wangi. Meskipun di dunianya kena tebasan pedang itu mengeluarkan darah, baunya amis. Tapi di hari kiamat dia mengeluarkan apa? Bau wangi. Sedangkan yang meninggalnya karena mata fisabilillah tetap di, ya Allah mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah, tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap diapakan? Sholatkan. Jadi ada kemungkinan karena kita tidak perang, kita bisa jadi meninggalnya syahid di nomor urut yang kedua. Nggak mustahil nih. Dan saya berharap ibu semua, Pak Adi, siapa nama dek? Ari, meninggalnya semuanya mati apa? Syahid. Bukan sahid, itu hotel. Syahid. Apa namanya? Syahid. Berarti kalau begitu orang yang matinya mati apa? Syahid, itu kemuliaannya tidak dimandikan ketika perang dan mengeluarkan meninggalnya mengeluarkan amis, tapi di hari kiamat dia mengeluarkan apa? Bau wangi. Tapi orang yang meninggal karena selain itu, maka dia tetap dimandikan. Jelas nggak nih? Dah. Sekarang ibu kok siang ini kayaknya semangat sekali ya. Hadis rawahu At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nih, saya tunjukin hadisnya. Hadis riwayat siapa tadi? Nah, tuh kelihatan nggak? Masa sih nggak kelihatan? Tulisannya ada nggak? Nah, kebaca nggak? Jangan marah-marah, ngegas, biasa aja ngomongnya ya. Nah, orang yang mati syahid ada 6 keuntungan, kemuliaan. Ada berapa? Orang yang mati syahid ada 6 kemuliaannya. Hadis ini riwayat siapa tadi? At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yuk sama-sama. Qala Rasulullah lisyahidi indallahi
Sittu khisolin. Orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keuntungannya, kemuliaannya. 6 ini yang terakhir jadi 1 meskipun 2. Saya ulangin ya, 6 ini nanti kalau dibaca satu persatu jumlahnya 7, tapi yang terakhir 2 jadi 1 kalimat. Jelas enggak? 2 jadi apa? Yang pertama, yuk sama-sama. Yughfar lahu, yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Orang yang meninggal mati syahid, ketika ruhnya keluar, di saat ruhnya keluar, di saat itu pula dosa-dosanya Allah ampuni. Berarti orang yang mati syahid, meninggal dunia, tidak membawa dosa. Yang dibawa adalah pahala. Jadi kalau ada yang tanya, apa keutamaan orang mati syahid? Di saat ruhnya dicabut, maka di saat itu pula dosa-dosanya diapakan? 10 doa, hitung 10 doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina wan najata wal afwa. Ada berapa ya? Ada berapa? Senang sekali saya salah ngomong. Ada berapa tadi? La ilaha, kan udah saya bilang suruh hitung. Ada berapa tadi? 10. Nomor 7-nya wa maghfiratan ba'dal maut. Ini bukan dari hadis doa ini, tapi kalau diamalkan dalam setiap selesai sholat ya nggak apa-apa juga. Wa maghfiratan ba'dal, semoga meninggal dunia tidak membawa dosa, penuh ampunan. Berarti doa ini sebenarnya tanpa disadari adalah doa meraih syahid. Kita selalu doa itu Pak, cuma kita nggak nyadar sebenarnya doa itu adalah doa yang membuat kita juga meninggalnya, mati apa tadi? Syahid. Ibu semuanya pilih mana? Meninggal dunia bawa dosa apa tidak bawa dosa? Nah, berarti kalau begitu salah satu amalan yang membuat meninggal tidak bawa dosa, dialah meninggalnya, matinya mati apa? Syahid. Ada lagi sih, penyakit pun itu membuat meninggalnya tidak bawa apa? Dosa. Ada lagi sih, apalagi kerasnya sakaratul maut itu membuat meninggalnya tidak membawa apa? Dosa. Ada lagi, apa itu? Musibah dan ujian. Maka apapun yang diderita orang beriman, termasuk sakit, termasuk musibah, termasuk ujian, termasuk kerasnya sakaratul maut, tanpa dia sadari penggugur dosa. Maka umpama siang ini salah makan, nanti setelah isya diare atau mencret, sebenarnya itu penghapus dosa. Pilih mana? Setelah isya mencret dosa diampunin, sehat dosa masih ada. Diare dosanya diampunin, sehat dosa masih ada. Pilih yang mana? Udah jangan pakai ekspresi, biasa aja ya. Jadi kalau begitu salah satu amalan penggugur dosa itu diantaranya adalah diberikan uji musibah. Nah, maka musibah yang belum lama menimpa saudara kita di Cianjur itu bagi sebagian orang atau bisa jadi semua orang adalah penggugur apa? Dosa. 2. Orang yang meninggal dunianya matinya mati apa? Syahid. Yuk sama-sama. Wa yaro. Ya Allah yang angkat suara semoga bisa berangkat umroh. Yang aminnya paling gede dibayarin Pak Adi mulia. Yuk. Wa yaro maq'adahu minal jannah. Orang yang meninggal dunia mati syahid lagi sekarat diperlihatkan surga. Jadi kalau begitu surga dan neraka sudah dapat diketahui pada saat apa? Buka handphonenya, buka Qurannya, surah 16 ayat 32. Surah berapa? Surah berapa? Surah berapa? Astagfirullahaladzim. Surah berapa Bu?
Ayatnya berapa? Yuk baca, nanti Bu Helva yang terjemahin. Tolong berikan mikrofonnya ke Bu Helva. Cuma satu. Yuk, silakan. Sudah belum? Surahnya 16, nama surahnya An-Nahl. Ayatnya berapa? 32. Ya Allah, yang ribet buka Quran, buka handphone demi ilmu, insya Allah ada kemudahan segala urusannya. Udah didoain. Sudah belum? Sudah. Surahnya apa namanya? Ayatnya berapa? Ini hati-hati jangan ngomong berapa. Berapa ayatnya? 32. Tadi saya ngomong apa? Itu bahasa mana? Betawi mana? Pinggiran. Astagfirullahaladzim. Cipete. Yuk sama-sama angkat suaranya Bu. Maaf ya, jangan marah. Pak Ari, Pak Adi, barangkali ada yang tidak baca Quran, belum baca Quran. Baca Quran sekarang, meskipun satu ayat. Mau suara bagus, mau tajwidnya nggak bagus, udah nggak ada urusan. Yang penting berkah hadir majelis ilmu. Jangan ikuti saya, sama-sama. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Langsung. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Bu Helva baca bismillah. Angkat suaranya, silakan. Pelan-pelan. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Sebentar, baca lagi sampai thayyibin. Yuk bareng-bareng. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Kalimat terakhirnya apa? Thayyibin. Ibu Helva menerjemahkan apa? Baik. Makanya ada laki-laki namanya enggak pulang-pulang. Thayyib artinya apa tadi, Bah? Jadi kalau begitu ada manusia yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi baik. Jelas ya semua ya? Ibu Diana. Ada Ibu Diana ini? Nggak ada? Pak Beni nggak ada? Dimas nggak ada? Adanya Khadijah. Ya, manusia yang diwafatkan dalam kondisi apa tadi? Baik. Satu, tandain. Thayyibin, baik. Dua. Mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum. Sama-sama, salamun alaikum. Berarti kalau begitu dia dapat ucapan dari para malaikat, keselamatan untukmu, kedamaian bagimu, kebahagiaan bagimu, dengan sebutan salamun alaikum. Ya Allah, enak banget tuh es krim. Ya Allah, ya Rahman. Salamun alaikum. Apa tadi? Udah ibu jangan lihat es krimnya, lihat ke saya semuanya. Apakah wajah saya kalah dengan es krim? Ya, salamun alaikum. Apa tadi? Jadi kalau begitu, salamun alaikum artinya keselamatan buat kamu. Jelas ya? Pertama dicabutnya dengan cara apa? Yang kedua, ya Allah mudahin ya Allah. Pertama kan thayyibin, baik. Yang kedua, keselamatan buat kamu. Yang ketiga, silakan Bu Helva. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Dapat kabar dari malaikat, masuk apa? Maka kalau ibu boleh saya sarankan, orang yang mati syahid dapat kabar dari malaikat atau diperlihatkan tempat tinggalnya di mana? Gini Bu, semuanya ke saya. Dia lagi sekarat, kata malaikat, ini loh tempat tinggalmu di surga nanti. Dia diperlihatkan apa nih? Ibu dapat kabar dari suami. Kata suami ibu, alhamdulillah bapak dapat rezeki. Nanti siang jam 2-an bapak transfer ya ke rekening ibu 235 juta. Enggak, ini contoh ya. Ibu dapat kabar itu, senang apa tidak? Ekspresi wajahnya senyum, bener nggak? Itu baru dapat kabar masuk apa? Itu baru dapat kabar transferan apa?
Ya Allah, ibu ingat sekali. Transferan duit, apalagi dapat kabar masuk apa? Makanya ketika kita takziah, wajahnya ekspresinya berubah menjadi apa? Tersenyum. Makanya orang yang meninggal dunia mati syahid nggak mustahil meninggalnya matinya mati apa? Tersenyum. Karena sudah diperlihatkan. Jadi surga atau neraka sudah dapat kita ketahui pada saat sama-sama. Surga atau neraka sudah dapat kita ketahui pada saat. Jadi kalau begitu sekarang surga atau neraka sudah tahu apa belum? Kenapa belum? Alhamdulillah masuk ya Allah. 3. Yuk bareng-bareng. Pertama, orang yang matinya mati syahid ketika meninggal tidak membawa. Bu, sama-sama takut lupa. Orang yang mati syahid meninggalnya tidak membawa. Dan ketika lagi sekarat diperlihatkan. Yang ketiga, bareng. Wa yujazu min azabil qabri. Orang yang meninggal dunia mati syahid, maka dia dibebaskan, dilindungi dari azab kubur. Berarti kalau begitu alam kuburnya Allah lapangkan sejauh matanya memandang. Lebarnya kuburan 1, panjangnya kuburan 2. Maka hitung-hitungan manusia lebarnya 2 kali apa? 1. Hafalin ya, sini semuanya. Jangan pahami akhirat dengan akal dunia. Gimana? Kalau memahami kuburan dengan pandangan dunia sempit, tapi kalau dalam pandangan akhirat akan Allah lapangkan sejauh matanya memandang. Maka ibu memandang ke depan cuman batasan tembok. Nanti keluar dari sini, lihat mana ke langit itu, panjangnya, luasnya semana. Maka orang tua kita tidak mustahil. Itu secara zahir dunia, kasihan ya sempit, itu penilaian manusia. Tapi pandangan Allah dilapangkan sejauh apa? Surahnya 40 ayat 46. Surah berapa tadi? Ya Allah, yang buka handphone, buka Quran, semoga tambah rezeki ya Allah. Surah berapa tadi? 40 ayatnya 46. Sudah belum? Cepat sekali. Sudah. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah, jilbabnya kuning, senang sekali hari ini ya Allah. Udah belum? Udah. Ya, Bu Helva siap? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu angkat suaranya. Biar yang belum ya, biar yang baca Quran, yang belum baca Quran sekarang baca Quran. Maka siang ini hadir ke Menteng ini, ke majelis Sabtu siang ini bukan hanya dengerin kuping, tapi baca Quran. Insya Allah tambah pahalanya. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Silakan angkat suaranya. Silakan Bu Helva. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Sama-sama. Kepada mereka diperlihatkan tiap kapan? Sini sama-sama ya. Kepada mereka dikasih lihat apa? Tiap. Ayat ini sebelum kiamat atau sesudah kiamat? Masa penduduk neraka diperlihatin? Penduduk neraka mah bukan diperlihatkan neraka, diazab oleh neraka. Dan di neraka nggak ada pagi dan siang, karena matahari yang membuat adanya pagi siang ini sudah apa? Sudah hancur. Jadi kalau begitu ayat ini perlu tafsir. Sama-sama. In kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Nabi bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, kalau seandainya yang di kuburan adalah penghuni surga, maka diperlihatkan surga tiap pagi dan petang. Kalau yang di kuburan adalah penghuni neraka, maka diperlihatkan neraka tiap pagi dan petang. Jelas gak? Jadi kalau begitu orang tua kita surga atau neraka sudah tahu belum?
Di kuburan sudah tahu, lagi sekarat sudah tahu. Maka saya berharap keluarga kita yang sudah tiada diperlihatkan di alam barzah, bukan neraka tapi surga. Tiap kapan? Tiap kapan? Ibu, fokus ke depan dulu sebentar. Kalau yang meninggal diperlihatkan surga, maka dia akan minta kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ata. Ya Allah, kiamat segera terjadi. Kenapa mereka minta kiamat segera terjadi ketika diperlihatkan surga? Ketika dia dilapangkan kuburnya, diperlihatkan surga, dia minta sama Allah, Rabbi, ya Allah, aqimis sa'ata, kiamat segera terjadi. Kenapa minta cepat? Dia udah nggak sabar, ingin menikmati apa? Jadi kalau begitu, saya tanya, orang yang hidup punya kemauan nggak? Kita ini punya hajat nggak? Punya, tak bukan hanya yang masih hidup, yang meninggal aja juga punya hajat. Apa hajatnya orang yang udah meninggal? Ketika jenazah dibawa keranda, dia minta jalannya cepat. La yasma'u kulla syai'in, semua bisa dengar kecuali dua, manusia dan jin. Walau sami'al insan la so'iqa, kalau kalian bisa dengar jenazah minta cepat di keranda, pada pingsan. Saya, Bang Adi, Bang Ari, dan Bapak semua gotong kurung batang. Start, cepetan jalannya, kita bisa dengar apa yang terjadi. Lepas. Jadi kalau gitu mereka minta jalannya apa tadi tuh? Kalau ada yang tanya, apa kemauan orang yang sudah wafat dari orang soleh? Jawab, minta jalannya apa? Karena udah nggak sabar pengen melihat dan merasakan kebahagiaan di kubur. Kedua, ketika di kuburan dia minta kiamat segera apa? Karena dia sudah tidak sabar ingin menikmati apa? Kemudian dia minta sama Allah, ubasyiru ahli, ya Allah, aku ingin beritahu bahagiaku di kuburan kepada keluargaku yang masih hidup. Jadi orang tua kita kalau dilapangkan, diperlihatkan surga, mereka pengen beritahu kita, tapi Allah tidak mengizinkan. Itulah keinginan orang soleh ketika sudah apa? Wafat. Suaminya di kuburan. Ya, ailah ilallah, ceplosan lagi itu ya. Di Cipete yang ngomongnya bukan kuburan, tapi apa? Kober. Di mana suaminya tadi? Nggak boleh begitu sama Ustadz Kualat. Ya, suaminya di kuburan, di liang lahat. Kan kalau kuburan itu orang dulu nyebutnya kober. Ya benar nggak? Ya, sampai sekarang suaminya di liang lahat, diapit liang lahat. Istrinya di pelaminan sama suaminya yang baru. Jam tangannya yang disayangin dikasih ke suaminya yang baru. Baju kokoh dan kain yang bagus-bagus dikasih ke suami yang baru. Suaminya di kuburan, istrinya sama suami yang baru di pelaminan. Kasihan deh. Dia di mana tadi? Liang lahat. Boleh nggak istri nikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya? Nggak boleh. Nunggu iddah selesai. Nunggu apa selesai? Bu, jangan idah. Biasa aja dong ngomongnya dong. Idah. Nunggu apa selesai tadi? Surah kedua ayat 234. Surah keberapa tadi? Surah kedua ayatnya berapa? 234. 234. Masih Bu Helva, langsung terjemahkan Bu Helva. Silakan. Baca bismillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mati di antara kamu. Sebentar. Walladzina yutawaffawna minkum. Walladzina yutawaffawna minkum. Bentuknya jamak. Terus? Serta meninggalkan istri-istri. Oh, istri-istri. Berarti istrinya berapa ya? Istrinya berapa dia? Iya, coba ulangin Bu Helva dari awal. Dan orang-orang yang mati di antara kamu. Sini semuanya. Serta meninggalkan istri-istri. Sini, bentar. Orang. Ini orang punya istri. Ini orang mati ninggalin istri. Oh iya.
Kan udah saya bilang di awal bentuknya jamak, walladzina yutawaffawna, bentuknya banyak. Berarti berapa istrinya kalau begitu? Teruskan Bu Helva. Dan hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. jangan salah baca 40 bulan. Lama banget. 4 bulan. Berapa bulan tadi? Jadi kalau udah 4 bulan 10 hari dia menikah lagi, nerima lamaran boleh. Kecuali ngetek, nandain. Ya Allah, suami meninggal ya, abang masuk duluan ya. Nandain, ngetek. Apa tadi? Tapi tidak menerima, apalagi menikah sebelum apa tadi? 4 bulan berapa hari? Bu, ke depan semuanya. Ya, suaminya udah meninggal, nggak ada iddah umpama nggak ada iddah. Suaminya semalam berhubungan, paginya meninggal. Nikah lagi sama yang baru bulan depan. Yang baru berhubungan lagi, masuk sperma, nggak lama meninggal lagi. Bulan berikutnya nikah lagi yang baru lagi, berhubungan lagi. Nih bapaknya bayi kemana? Makanya ada iddah biar nasabnya baik, jelas siapa bin bapaknya ini. Jelas nggak? Saya balik. Istrinya meninggal Sabtu depan suaminya nikah lagi. Jangan biasa aja lah. Sabtu ini dia meninggal istrinya, Sabtu depan suaminya nikah lagi, boleh apa enggak? Jangankan Sabtu depan, ada orangnya aja boleh nggak nikah lagi? Karena laki-laki nggak ada cuman kebangetan. Istrinya meninggal hari ini, Sabtu depan nikah lagi, berarti udah ngancem kapan meninggal istrinya. Itu kebangetan gitu ya. Ada nggak Ustadz istrinya 2? Banyak. Saya nanya bukan banyak, ada apa enggak, itu aja. Dah ngaji lagi 4. Yuk sama-sama. Berapa sarang nih? 4. Yang pertama, orang yang mati syahid diampunin dosa di saat ruh keluar dari apa? Jasad. Yang kedua, orang yang mati syahid ketika sekarat diperlihatkan apa? Yang ketiga, ketika orang meninggalnya mati syahid di kuburan diapakan? Dibebaskan dari siksa kubur. Yang sekarang yang berapa sarang nih? 4. Yuk bareng-bareng. Waya manu. Sama-sama dong. Minal fazail akbar. Orang yang meninggal dunia mati syahid ketika terjadi hari kiamat, tenang, aman, tidak takut. Ya, apa tadi? Tenang, aman, tidak apa. Maka di hari kiamat orang pada takut, langit terbelah, gunung berhamburan seperti kapas, air laut meluap ke daratan. Tapi dia meninggal dunia mati syahid, tenang. Jelas ya semua ya? Tenang, dia tidak merasa apa? Tidak merasa apa? Takut. Berarti kalau begitu dia matinya tenang, meninggalnya keluar dari kuburan juga apa tadi? Tenang. Surahnya 17, ayatnya 97. Masya Allah. Surah berapa tadi? 17. Nama surahnya apa? Al-Isra, ayatnya 97. Al-Isra, ayatnya 97. Bu Helva langsung terjemahkan. Yang lain fokus ya. Bismillah dulu. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, terus dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia disesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Berarti kita ini sudah Allah berikan apa? Hidayah. Ustadz, dulu saya rajin loh puasa Nabi Daud. Oh Masya Allah Pak, luar biasa. Tapi dulu, sekarang enggak. Dulu saya rajin Ustadz tahajud, tapi sekarang enggak. Dulu saya berhijab Ustadz, sekarang enggak. Jangan. Berarti enggak apa? Istiqomah. Istiqomah itu lurus, continue, enggak putus. Istiqomah cuman ada plesetan, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Istiqomah itu apa dia? Lurus, fokus semuanya ya. Jadi pertahankan hidayah, jaga hidayah. Teruskan lagi.
dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur. Dengan wajah apa? Berarti palanya di bawah, kakinya di atas. Terus? Dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Jadi ada manusia keluar dari kuburan di hari kiamat, kepalanya di bawah, kakinya di mana? Nah, ini yang paling hina, yang paling mulia naikin kendaraan. Nah, orang yang meninggalnya mati syahid, dia keluarnya dalam kondisi apa? Nomor ke berapa nih sekarang? 4, 5. Yuk sama-sama bareng-bareng. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Saya di atas kepala saya pakai apa namanya? Peci. Maka nanti ada manusia keluar dari kuburan di hari kiamat, kepalanya mahkota. Al-yaqutah minha khairu minad dunya wa ma fiha. Di kepalanya ada mahkota, ada biji-biji mahkota permata. Yang satu biji di kepalanya ini, di atas kepalanya lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Berarti ada manusia yang keluar dari kuburan pakainya apa tadi? Mahkota. Emang gimana umumnya Ustaz? Dihafalkan ya, sama-sama yuk. Hufatan. Nyeker. Jadi di padang mahsyar nggak beralas kaki, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, semuanya apa? Nyeker. Kedua, urrotan. Tidak pakai pakaian selain pun, maaf ya, telanjang. Nyeker, telanjang. Lagi, gorlan. Pak, Bu, kita yuk. Ujung kelamin laki-laki, ujungnya ketutup lagi seperti bayi yang belum disunat. Seperti bayi. Ini sih bukan kelamin, ini spidol. Ya, ujungnya apa tadi? Ujungnya ketutup lagi seperti bayi yang belum diapakan. Jadi manusia di padang mahsyar, pertama yang kedua telanjang, yang ketiga kalau bahasa sayanya kuluk. Semuanya dalam kondisi kuluk. Nyeker, telanjang, gundal gandul kulub. Jangan dibayangin jelek ya, tapi ada manusia keluar dari kuburan pakai kain ihram sambil talbiyah. Ini unik nih. Yuk, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, semoga pada berangkat umroh ya. Saya insya Allah tanggal 26 nih, mohon doa ya. Semoga selamat dalam perjalanan ya. Ada 33 jamaah ya, semoga dimudahkan, diberikan kelancaran dan selamat, sehat yang penting. Apa? Sehat, duit ada, wah insya Allah senang deh. Sehat, sakit-sakitan. Duit banyak, sakit-sakitan. Duit sedikit tapi sehat, pilih yang mana? Duit banyak, sakit-sakitan. Duit sedikit tapi sehat, pilih yang mana? Yuk, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Maka orang yang keluar dari kuburan tidak telanjang, pakai kain ihram sambil talbiyah, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabiyan. Dia yang meninggalnya di tanah suci sedang umroh atau haji. Jadi orang yang meninggal di tanah suci keluarnya pakai kain ihram sambil apa tadi? Talbiyah. Yuk, taruh catatannya, taruh handphonenya, fokus bareng-bareng ya. Handphone taruh dulu, kita fokus sama-sama. Orang yang mati syahid ada berapa ini pertama? Enggak, ulangin. Orang yang mati syahid ada berapa kelebihannya? 6. Yang pertama pada saat, yang kedua diperlihatkan, yang ketiga, yang keempat di hari kiamat apa? Aman. Yang kelima memakai apa dia? Mahkota di hari kiamat. Dan yang nomor 6 dan 7 sini, yang di awal tadi 2 jadi 1 ya. Jadi 6A 6B. Bareng-bareng Bu semuanya. Wa yuzawwiju. Iya.
Ya Allah, sabar ya Allah. Bareng yuk. Ya Allah, jauhin kami dari ambekan. Amin ya Allah. Yuk sama-sama. Wah, Bu, kalau saya sih anak-anak bolak-balik tuh biasa. Kecuali Bu Khadijah, bolak-balik ini yang nggak biasa ya. Wa yuzawwiju. Ini unik ya. Orang yang mati syahid diberikan pendamping bidadari. Apa tadi pendampingnya? Normalnya Bu, Pak, 2. Normalnya bidadari berapa? 2. Tapi orang yang mati syahid bidadarinya enggak 2. Nabi mengatakan isnataini wa sab'ina zaujah, 72. Ya, nanti dikasih brosur umroh. Ya, berapa tadi itu? 70? Bu, jangan bilang saya error ya. Ustadz, emang kuat? Jelas ya? Yutokuah mi'ah fil jima. Kekuatannya melebihi tenaga 100 kali lagi. Kuda, saya dengar barusan belah pojokan ya. Ya Allah ya Rahman. Tenaganya diberikan tenaga melebihi 100 kali lipat laki-laki dunia. Berarti kalau begitu laki-laki diberikan pendamping berapa? 72. Bidadari. La ilaha illallah. Coba ulangin. Kurang keras apa tadi? Bidadarinya enggak mens, Pak Ustaz. Ini harus diruqyah kayaknya nih. Dah, kalau perempuan saya dengar 56. Sudah berapa tadi? 56. Nama Qur'annya Al-Waqi'ah. Setelah Ar-Rahman, sebelum Al-Hadid. Setelah apa tadi? Ar-Rahman, sebelum apa? Al-Hadid. Angkat suaranya yuk, sama-sama. Baca mulai ayat 12 sampai 17. 12 sampai berapa? Al-Waqi'ah. Man qara'ah waqi'ah fi kulli lailah lam yaftaqir. Barang siapa yang baca surah Al-Waqi'ah di setiap malam maka dijauhkan kemiskinan, miskin harta dan miskin hati. Diamalkan ya Bu setiap malam. Kalau enggak sempat ya habis subuh. Menjaga kekurangan hati, maka qanaah bisa dengan ini. Sudah belum? Sudah? Yuk sama-sama. Surah 56 ayatnya berapa dulu? Angkat suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat suaranya yuk. Sebentar, sini sebentar. Nah, saya pernah bicara di pertemuan sebelumnya. Ada 2 hadis At-Tirmidzi. Ada 2 adik dan abang. Adiknya sering ke pengajian tapi miskin. Abangnya tidak ke pengajian tapi kaya. Pernah saya sampaikan? Abangnya yang mengadu, saya ini kaya padahal tidak hadir ke majelis taklim. Nabi bersabda, la'allaka turzaku bihi. Engkau bisa menjadi kaya karena wasilah adikmu yang sering hadir di majelis taklim. Makanya hadirnya di majelis taklim menambah berkah rezeki buat keluarga di luar sana. Gara-gara hadir mana tadi? Majelis taklim. Makanya fokus semuanya. Bos saya kaya berarti karena saya sering hadir di majelis taklim gitu. Emang ada jinnya kayaknya nih. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin na'im, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, ala sururim maudunah, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Sebelum mukhalladun apa itu? Sebelum mukhalladun apa? Yuk, Mbak Elva diterjemahkan. Ya, wildan. Silakan Bu Elva dari awal 12.
12 Bu Helva. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat pelan-pelan ya. Berada dalam surga kenikmatan. Lihat ayatnya, jangan terjemahnya, semuanya lihat. Fi jannatin naim. Sini deh, semuanya. Naim. Pakai ain, naim. Ada surga namanya naim. Nah, ada surga namanya Firdaus. Ada, kalau ini surga apa namanya nih? Naim. Makanya ada laki-laki namanya ya, Naim tukang urut. Naim. Ya, Naim. Teruskan Mbak Helva. Silakan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Lalu Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Lalu terus. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas. Masya dan Allah. permata. Jadi penduduk sorga duduk di atas dipan yang bertahtakan apa? Emas dan apa? Bareng-bareng yuk. Rihuhu miskun. Keringatnya penduduk sorga bau wangi. Amsyatuhu zahabun. Sisirnya terbuat dari emas. La yabulun, di sorga enggak pipis. La yatagawatun, di sorga enggak BAB. Gimana Ustaz gini? Apa tuh? Dahak. Sendawa. Ya, yang sendawa, sendawa gitu ya. Apa tadi? Sendawa. Nah, jadi kalau begitu di sana tidak pipis, tidak BAB, tidak layat fulun, nggak berludah, walayam takhitun, tidak ingusan. Sisirnya terbuat dari apa tadi? Keringatnya bawa apa? Dan di sana ada pasar yang setiap suami keluar dari pasar kembali ke keluarganya dalam kondisi tambah ganteng. Ibu ke pasar modern BSD atau Bintaro keluar nggak tambah ganteng, biasa aja. Tapi ada pasar yang keluar tambah ganteng. Pasar di mana? Surga. Dan nanti ibu semuanya bertahtakan emas dan perak. Amin kan? Amin. Teruskan lagi Bu Helva. Teruskan lagi. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Nah, berarti di surga nggak cemburu, nggak marah, nggak dendam, berhadap-hadapan. Salama. Ucapannya kedamaian. Teruskan lagi Bu Selma. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Nah, ulangi lagi. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dari sinilah ada pendapat. Inilah pendamping bagi seorang perempuan yang tidak memiliki suami di dunia. Berarti banyak single parent di sini. Oh, hati-hati. Lah, sementara saya ketemu sama siapa? Istri. Pak Adi ketemu sama istrinya, Mbak Vina. Jadi ini, sini deh. Keluarga mereka nih adalah keluarga dunia dan akhirat. Kapan-kapan agendakan saya judulnya keluarga yang dirindukan surga. Apa tadi? Nah, keluarga yang dirindukan surga. Apakah ketemu lagi sama suami istri? Dan kalau ketemu apakah anaknya ketemu juga? Nah, berarti kalau begitu, jaga rumah tangga, jaga istri, jaga suami. Sebenarnya tanpa kita sadari, rumah tangga kita, rumah tangga dunia dan akhirat. Kalau ada yang tanya, apa ibadah yang paling lama? Jawablah nikah. Nikah adalah ibadah yang paling lama. Tanpa disadari, istri melayani anak itu adalah ibadah. Bu, semuanya ada yang mengajak perempuan setelah sholat subuh berjamaah di masjid nggak pulang, dia sampai syuruk. Fokus ke depan ya. Ada yang mengajak, ya, wahai para ibu, setelah subuh berjamaah jangan pulang di masjid, tetap sampai syuruk. Karena ada satu masjid kalau di perumahan-perumahan itu mereka subuhnya juga banyak yang akhwatnya ikut. Maka ada ajakan jangan pulang setelah sholat subuh sampai apa? Pahalanya haji dan umroh sempurna. Bisa dipahami nggak? Jelas ya? Saya pulang dari masjid
Di samping rumah saya ada ibu-ibu pada kumpul di depan tukang sayur. Ya Allah, sabar ya Allah. Setelah itu apa jawaban ibu ketika saya tanya? Sayuran bu? Iya Pak Ustadz, buat sarapan anak dan persiapan suami, sarapan mau kerja. Ibadah nggak? Jadi banyak jalan menuju surga. Roma. La ilaha illallah. Banyak jalan menuju apa? Ada yang surga melalui taklim, ada yang surga melalui puasa, ada yang surga melalui umroh haji, ada yang surga karena membina rumah tangga. Tapi kalau divorce, dia pisah, maka ketemunya sama laki-laki yang Allah pertemukan. Tidak ada sejarahnya di sorga single. Wa ma fil jannah a'zab. Di sorga itu nggak ada yang membujang, semuanya pasang-pasangan. Maka dari situ pasangan ibu nanti yang belum berpasangan dipertemukan dengan wajah-wajah yang tampan, lebih tampan ketimbang yang bicara depan ibu. Ya gitu jadinya ya. Belum lama ada yang telepon saya. Kelihatan dari fotonya wajah berkerudung hijau, masih muda. La ilaha illallah. Dah, yuk. Jadi kalau begitu bidadari buat yang mati syahid berapa tadi? Bukannya 2, 72. Dah, semuanya. Tolong terusin ayatnya 35, 36, 37. 35, 36, 37. Masih Bu Helva. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insya'a. Bu Khadijah, Bu Hafa, berikan mikrofon ke Bu Khadijah. Saya pengen dengar suara dia. Yuk, bareng-bareng. Ya, baik. Surahnya yang sama, 35. Surahnya yang sama, ayat berapa tadi? 35. Langsung terjemahkan Bu Helva, baca bismillah. Nah, silakan terjemahkan. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Sama-sama yuk. Allah ciptakan bidadari secara apa? Langsung. Lagi-lagi. Allah ciptakan bidadari secara apa? Langsung. Tidak lihat handphonenya. Bu, bidadari nggak pernah mengalami rasa kanak-kanak. Dan dia nggak pernah hidup di rahim ibunya. Dia tercipta langsung besar. Jelas gak nih? Jelas ya? Dari mana dapatnya Ustadz? Tafsir. Maka bidadari nggak pernah kecil, langsung tercipta besar. Jadi terjadi dewasa. Dari apa Ustadz? Hadis At-Tirmidzi. Nanti kapan-kapan bahas ya. Karakter bidadari. Dari lutut ke bawah tercipta dari parfum kasturi, misik. Dari lutut sampai ke dadanya tercipta dari parfum anbar. Makanya ada perempuan namanya Anbar. Dari dada ke kepala tercipta dari parfum kafur. Dari lutut ke bawah tercipta dari wangi-wangian kasturi. Dari lutut sampai ke dadanya ambar. Anbar. Dari dada sampai pala kafur. Jadi kalau begitu bidadari wangi apa enggak? Maka kalau bidadari turun di menteng, maka semua dunia akan kebawa wangi dengan wanginya bidadari. Maka kalau umpama ada tema judulnya wanita muslimah berkarakter bidadari. Bagaimana? 1. Bidadari wangi hanya untuk pasangannya. Maka jadilah wangi hanya untuk suaminya, bukan suami orang. Jelas ya semuanya ya? Mau pengajian, mau kondangan, mau keluar, mau pesta, wangi. Giliran tidur sama suaminya, remason. Kemudian daster rombeng, pakai penitian, la ilaha illallah, ngorok lagi. Jadi kalau gitu, wangilah depan siapa? Suami. Kalau ibu pakai parfum demi suami wangi, pahala nggak? Boleh nggak bohongin istri? Boleh nggak bohongin suami dalam Islam? Ada 3 bohong yang dibolehin dalam Islam. Masya Allah.
Ada berapa tadi? 3. Ada 3 bohong yang dibolehin dalam apa? Islam. Ibu semuanya tidak tulis ya. Suaminya usianya 77, istrinya usianya 72. Sama-sama. Istrinya usianya 72. Astagfirullahaladzim. Usia suaminya 77, usia istrinya. Ibu semua pulang dari pengajian, saya nggak sebutkan ya namanya. Saya pulang dari pengajian, mereka berdua di kamar. Istrinya berhias atau berkaca depan cermin. Namanya 72, Bu. Rambut sudah putih, gigi pun, wajah sudah kendor. Bener ya? Dia berkaca, sini deh. Dia berkaca, suaminya di belakang. Minta penilaian sama suaminya. Mas, gimana aku? Cantik apa enggak? Kata suaminya, wahai istriku tersayang, bidadari di atas surga sana kalah cantik dengan dikau. Pret. Itu mah bukannya apa? Bohongin. Boleh apa enggak? Boleh. Demi menyenangkan, menambah keharmonisan. Jangan polos, ya Allah, mah udah keriputan pakai begitu lagi. Ini akan sakit hati dia. Jadi kalau begitu ada bohong yang dibolehin. Suami istri demi menciptakan keharmonisan apa? Rumah tangga. Ibu, Pak Adi semuanya, Pak Ari, Mbak Vina semua, banyak banget loh yang sering ke rumah saya. Dia nikah lagi. Saya sebut aja sama orang Sawangan Pasir Putih. Gimana Ustadz? Nama istrinya Dewi, tapi di nomor kontaknya Selamat. Jadi ketika Dewi nelpon, aman, Selamat tulisannya. Nah, jangan sampai. Apalah artinya beristri 2, tapi kepribadiannya suka berdusta kepada istri yang pertama. Saya cuma ber-6 di sini, nggak ada pembela. Sama ibu kalah banyak. Sampaikan salam ke suami ya Bu Khadijah. Terakhir, bareng-bareng. Wa yushaffa'u, bareng-bareng dong. Fi sab'ina min aqaribihi. Nah, tolong jawab bareng-bareng. Setelah masuk surga mau nggak ke neraka? Sama-sama dong. Mau nggak? Orang yang sudah masuk surga, dalam hadis Sahih Muslim, Allah izinkan ke dalam neraka. Ngapain Ustadz? Sini buat. Fatuharimus suwarahum alan nar. Badannya, jasadnya Allah haramkan dari jilatan api neraka. Ngapain di surga ke neraka lagi? Akhriju man araftum, angkat yang kamu kenal, pindahkan ke dalam surga. Namanya syafaat. Namanya apa tadi? Nggak boleh ambekan. Biasa aja, Bu. Yang namanya hidup ini penuh liku-liku. Benar apa enggak? Kalau Ustadz maunya enak aja, itu ambekan. Biasa aja kayak begini. Benar Bu ya? Bu, orang yang ambekan cepat tua, raut muka juga nggak enak dilihat loh. Ya, udah jangan iya aja terusin lagi ya. Jadi kalau begitu, ngapain orang di surga? Kemudian ke apa tadi? Ke ngapain? Ke ngambil siapa yang dia apakan? Kenal. Pindahkan ke dalam apa? Surga. Berapa orang Ustadz? 2. Tapi yang mati syahid diizinkan mengangkat 70 orang yang dia kenal. Pindahkan ke dalam surga. Kalau matinya mati apa? Jadi kalau begitu ibu pilih mana? Diangkat apa mengangkat? Jangan ambekan. Ya Allah, senjata makan tuan. Jadi kalau gitu gimana Ustadz? Jadi orang yang mati syahid banyak kemuliaannya. Di antaranya itu adalah apa? Diizinkan mengangkat 70. Berapa tadi? Kok 72? 70. Tadi beda dari 72. Kalau ini berapa? 70. Yang dia kenal pindahkan ke dalam apa? Surga. Maka orang yang mati syahid mulia dunia, mulia kuburan, juga mulia di hari kiamat nanti. Semoga meninggalnya mati syahid.
hampir sejam saya tausiah. Ada yang tanya? Sebelum teruskan dikit lagi. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Ada yang tanya Ibu? Ya, silakan. Tolong sebutkan namanya. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Ustaz, kalau nama saya Hara. Arab. Hara. Hara. Kalau misalkan suami kita meninggal, terus kalau wanita itu katanya nggak boleh keluar selama 40 hari, itu benar apa Mas? Katanya masa idah. Masa idah yang tertera dalam Quran tidak disebutkan kata 40 hari. Tapi yang disebutkan adalah 4 bulan 10 hari. Cuma permasalahannya begini. Boleh nggak dikala idah dia berhias? Boleh nggak dikala idah dia bermake up? Sebenarnya perempuan bermake up aja hukumnya terjadi perbedaan. Maka ketika dia berhias itu khawatir bisa menimbulkan fitnah. Maka bagi saya, bolehkah dia keluar rumah? Saya berpendapat boleh, tapi tetap menjaga diri dan tidak menerima lamaran atau khitbah. Ketika dia menerima lamaran, maka dia akan nantinya melanggar apa yang ketentuan Al-Quran 4 bulan berapa hari tadi. Kedua, Ibu, kalau dia tidak keluar, barangkali dia guru, dia tidak mengajar, siapa yang memberikan nafkah kepada anak-anak yang ditinggal bapaknya? Tapi tetap menjaga apa? Syariat, menjaga apa? Dirinya. Kalau barangkali meninggalkan harta, bisa menjaga diri di rumah lebih baik. Makanya saya tidak terlalu saklek atau keras, tidak boleh keluar rumah. Lantas siapa yang menanggung anak yatim ini? Ustadz, apakah Ustadz yang mau nanggung? Itu kalau begitu pertanyaannya ragu-ragu saya. Jadi kalau gitu gimana Ustadz? Maka idah dulu, tapi lebih baik di rumah. Kalau keluar kebutuhan darurat silakan, diperbolehkan menjaga diri. Tapi kata 40 tidak saya temukan di dalam Al-Quran. Bagaimana menuntut ilmu Ustadz? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim, laki dan apa tadi? Perempuan. Bagi saya menuntut ilmu selama ditemani oleh mahramnya, ditemani oleh temannya dan tidak menimbulkan fitnah, silakan. Intinya 4 bulan 10 hari tidak menimbulkan apa? Fitnah. Begitu ya. Termasuk kerja, silakan saja kerja, karena siapa yang akan menafkahi mereka tuh anak-anaknya. Jelas ya? Begitu Bu Hara. Kedua, ya sama-sama. Kedua, tidak ada. Teruskan. Siapa yang mati syahid? A. Sama-sama yuk. Siapa yang apa tadi? Mati apa? Nih, lihat nih semuanya. Tadi apa nih? Mata meninggalnya mati apa? Di jalan siapa? Nah sekarang siapa yang fi sabilillah? Angkat suaranya bareng-bareng. Man kharaja. Sama-sama dong. Fi talabil ilmi. Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Ada nggak kata fi sabilillah? Bu, fokus ya. Kan yang mati syahid itu yang apa di sini? Yang kan ada 2 mati syahid. Yang di awal tadi karena perang, karena apa? Nah, sekarang yang fi sabilillah bukan karena perang. Man kharaj. Coba lihat, ada nggak kata fisabilillah? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Ada? Barang siapa yang keluar demi mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke tempat asalnya. Berarti kalau begitu, orang yang hadir di majelis ilmu berada. Maka kalau umpama ada yang meninggal sekarang nih, bareng-bareng dong. Maka kalau umpama ada yang meninggal sekarang nih, saya tanya, syahidnya dimandikan atau enggak? Belum lama viral kan? Ada ibu Ustazah Taslimah kalau tidak salah, sedang baca Quran, mimpin tahlil. Wa ilahukum ilahu. Bagus lagi. Dan Tuhan kita adalah satu, yaitu siapa? Allah. Meninggal dunia. Meninggal, maka insya Allah meninggalnya lagi pengajian, meninggalnya mati apa? Beliau dimandikan nggak? Dikafani nggak? Disolatin nggak? Beda sama meninggal syahid karena perang. Maka kalau begitu, umpama siang ini Israel datang
klek, syahid. Kok nggak ada yang amin sekarang matinya? Ada nggak Ustadz? Ada, lagi nyender di Cililitan setelah maghrib sampai isya. Pak Haji Husni meninggal sedang pengajian setelah maghrib sampai isya. Bahkan lebih dahsyat lagi, menunggu isya setelah maghrib. Matinya apa? Lagi pengajian, nyender. Makanya yang pengajian nyender, hati-hati, klak mati ya. Jelas ya semuanya ya. Jadi Bu, orang yang pengajian tadi menambah rezeki. Orang yang pengajian meninggalnya, matinya, mati apa? Sampai pulang nanti nih. Pas pulang pun nanti terhitung pahala syahid. Nah, udah gitu baiknya antara pergi sama pulang beda apa? Ada ininya, maaf deh, biar saya bisa nyender, pegal. Ya Allah, nggak jomplang ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah. Bu, pergi maupun pulang beda apa? Beda aja. Kenapa beda jalan Ustaz? Biar banyak bumi yang jadi apa? Saksi. Maka yang kesininya pakai motor, pakai mobil, gimana Ustaz? Insya Allah ban kendaraan yang berputar menggantikan kaki yang melangkah. Nah, makanya beda jalan. Berarti kalau umpama tinggalnya di Tebet, kemari dia harus ngelawang dulu tuh. Kemana tuh muternya tuh. Insya Allah dia semuanya itu bumi akan jadi apa tadi? Saksi. Satu, orang yang meninggal mati syahid, dia yang meninggalnya menuju majelis apa tadi? Taklim. Kedua, sini yuk bareng-bareng. Waman mata. Lagi dong. Fita'un. Ta'un. Coba ulangin. Ain. Kalau yang digoreng sore-sore begini ngambil dari buah namanya apa tuh? Ini apa? Ta'un. Apa itu ta'un? Yang Bu Khadijah sebut tadi. Meninggalnya karena penyakit wabah yang menular. Ya, wabah yang cepat menular. Maka masuk nggak COVID? Makanya di saat COVID lagi rameh-ramehnya, banyak orang mengambil dalil dari sini. Sahih Al-Bukhari. Orang yang meninggal karena ta'un, wabah penyakit menular, maka meninggalnya, matinya mati apa? Dengan dua syarat. Berapa tadi? Tidak semua orang yang ta'un itu syahid kalau tidak penuhi dua syarat. Pertama, ya, apa Ustadz? Yang pertama, ta'un itu bagi orang beriman adalah rahmat. Apa tadi? Ya, adalah rahmat. Satu nih, bagi sebagian orang adalah azab. Apa Bu? La taqtulu ad-dhafadi'. Janganlah kalian membunuh kodok, katak. Kenapa? Karena suaranya bertasbih. Kodok nggak boleh dibunuh. Kata Imam Nawawi, membunuhnya saja nggak boleh, apalagi banyak orang yang memakan katak atau kodok. Apa bedanya Ustaz? Ada yang mengatakan kodok lebih pekat, lebih banyak di daratan ketimbang katak. Katak itu warnanya lebih soft, lebih lembut warnanya. Dia bukan hanya membunuh tapi apa? Makan. Makanya ta'un bagi sebagian orang. Ya Allah, dia lagi ya Allah. Di ruqyah kayaknya nih. Ya, apa yang terjadi Ustaz? Berarti kalau begitu ta'un bagi sebagian orang beriman, bagi orang beriman adalah rahmat. Sebagian orang adalah apa tadi? Kapan dia bisa meninggal mati syahid? Sini semuanya, terakhir yuk. Fayam kusu fi baladi sobiron. Dia sabar. Apa Bu? Sabar. Enggak ngeluh. Yang kedua, muhtasiban. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu. Semuanya udah ditulis dalam buku Lahul Mahfuz. Dua ya Bu, sabar dan memang dia yakini itu ketentuan Allah. Kalau dia menyadari dua ini, meninggalnya syahid. Kalau ada orang meninggal karena corona kemarin,
tapi enggak sabar dan tidak menerima ketentuan Allah yang Allah tetapkan buat dia, maka na'udzubillah bisa jadi meninggalnya matinya mati apa? Tidak syahid. Maka kalau ditanya apakah taun mati syahid, jawabannya iya. Syaratnya 2. Pertama sabar, yang kedua apa? Meyakini itu sudah ketetapannya siapa tadi? Allah. Maka yakinlah itu semua sudah ketetapannya Allah. Disebut qada dan qadar. Ada yang mengatakan qada itu di atas, qadar itu di bawah. Pelan yuk. Qada di mana? Qadar. Anak kita siapa jodohnya ada nggak di sana? Udah menikah belum? Belum. Kita meninggal dunia kapan? Ada nggak di sana? Udah meninggal belum? Berarti kalau begitu kodonya sudah ada, kodanya belum terjadi. Semoga ada barokahnya. Ustaz pamit ya. Ibu jangan terlalu ini, mukanya biasa aja gitu senyumnya. Jadi ya gitu ya. Astagfirullahaladzim, biasa ibu ya. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Silakan. Sabar pahalanya tanpa batas. Sabar pahalanya lebih dari 700 kali lipat. Kalau ditanya adakah pahala tanpa batas? Ada. Apa itu? Sabar ya. Dia tadi nanya Bu, matanya sambil begini-begini. Nah ya, bagaimana kalau umpama dia meninggalnya corona tapi kok tidak baik akhlak dan ibadahnya? Apakah tergolong matinya mati apa? Syahid. Ibu semua, yang bisa menilai dia syahid apa tidak sebenarnya bukan kita. Kita hanya bisa menebak dari beberapa ilmu yang kita pelajari. Dia syahid atau tidak itu siapa? Ibu semua, Ustaz pakai koko putih, pakai celana hitam, pakai peci hitam, tapi belum tentu yang paling mulia. Bisa jadi ibu yang depan saya di pandangan Allah lebih mulia ketimbang saya. Jangan aminkan contoh doangan. Ya, jadi kalau begitu yang bisa menilai dia itu baik apa enggak cuma siapa? Zaman dulu ada orang yang pernah ngebunuh 99. Benar apa enggak? Berapa orang? Akhirnya dia datang sama rohib, orang pintar. Kata orang pintar, enggak terima tobat kamu 99. Bunuh lagi. Berapa? Akhirnya dia datang sama orang alim di kampung itu. Kata orang alim diterima tapi hijrah. Di meninggal dunia di tengah jalan menuju hijrahnya, maka kata malaikat azab neraka, kata malaikat rahmat surga. Allah katakan ukur bumi mana yang lebih dekat, digerakkan sama Allah menuju tempat yang lebih dekat. Meninggalnya dengan rahmat Allah, husnul khotimah. Padahal membunuh berapa orang? Maka ustadz belum tentu jaminan surga. Enggak sih Bu ya? Bisa jadi jamaahnya lebih dulu masuk apa? Surga. Maka ustadz jangan pernah merasa dirinya paling suci dan paling benar sendiri. Nggak perlu disambut dengan kata betul, biasa aja Bu ya. Orang nyari ilmu syaratnya 6. Berapa tadi? 6. Zaka, pintar. Hirsun, rakus. Nggak boleh rakus makan minum. Rakus ilmu boleh apa enggak? Ijtihad, sungguh-sungguh. Dirham, pakai uang. Kelima, sohbatul ustad, baik sama ustadznya. Dan keenam, tulus zaman, sabar. Semoga ada barokahnya. Entah kapan kita lanjutkan lagi dengan tema yang lain. Ya, saya barangkali bisa sampai 1 jam seperempat, 1 jam 20 menit karena keterbatasan waktu dan ada hajat setelah ini. Semoga kita semua ditambahkan rezeki, dimudahkan urusannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Entah kapan dengan izin Allah saya kesini lagi, baiknya dimajukan aja waktunya ya. Nah, jam 1:15 atau jam 1 nanti biar lebih banyak. Gimana, setuju nggak nih? Ya, jadi dan berusaha datangnya lebih awal. Jadi kan biar selesainya juga nggak terlalu mepet dengan waktu asar. Sekarang giliran saya yang nanya. Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahid dibagi berapa macam? Allahu Akbar, luar biasa. Syahid yang pertama karena, yang kedua, oh luar biasa Pak Adi. Oh gampang. Yang kedua, ya sama-sama. Kenapa orang meninggal dunia wajahnya tersenyum? Diperlihatkan apa? 3. Bidadari itu tercipta dari wangi-wangian, dari lutut ke bawah, dari lutut ke dada anbar, dari dada ke atas. Berapa kekuatan hubungannya dengan bidadari bagi laki-laki? Boleh nggak istri ambil uang suami tanpa izin? Boleh. Semoga sabar selalu ya Allah ya. Pamit ya Bu. Ibu tadi sebelum saya kesini ada salam dari my wife untuk Ibu ya. Semoga sehat selalu. Saya bilang semangat ibadah, jawab ya insya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat sholat tahajud. Bareng semangat sholat tahajud insya. Semangat menjaga keluarga. Semoga baiti jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Insya Allah.